Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurhayati Siregar SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Akuntansi, serta salam sejahtera bagi teman-teman dan para penonton yang telah meluangkan waktunya untuk menonton presentasi proposal kali ini. Pemaparan ini dilakukan guna memenuhi pengumpulan tugas mata kuliah Metode Penelitian Akuntansi dari kelas AK 608, Program Studi S1 PJJ Akuntansi Universitas Cyber Asia. Adalah suatu kehormatan bagi kami untuk berada di sini. Saya Maulidia Nurjana bersama rekan saya Muhammad Ar-Razak Syawaludin Marma. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Integrasi NIK sebagai NPWP, telaah kritis literatur terhadap efektivitas, etika, dan arah reformasi administrasi perpajakan di Indonesia. Presentasi ini merupakan bagian dari pemenuhan tugas kami dan juga sebuah upaya untuk mendalami isu yang sangat relevan dengan masa depan administrasi publik di negara kita. Mari kita mulai pembahasannya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, kita semua ini adalah saksi dari gelombang transformasi digital yang mengubah cara pemerintah melayani warganya. Salah satu inovasi paling strategis adalah kebijakan integrasi nomor induk kependudukan atau NIK sebagai nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Kebijakan ini pada dasarnya adalah sebuah langkah besar menuju konsep single identity number. Secara teori, peluang yang ditawarkan sangat besar. Ini menjanjikan penyederhanaan birokrasi di mana kita tidak perlu lagi mengelola dua nomor identitas yang berbeda. Hal ini berpotensi meningkatkan efisiensi sistem perpajakan kita secara drastis, yang pada akhirnya diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara untuk pembangunan. Namun, di balik potensi yang gemilang ini, terdapat sebuah tantangan yang tidak bisa kita abaikan. Sentralisasi data identitas yang begitu masif membuka pintu terhadap resiko keamanan data. Muncul perdebatan fundamental mengenai etika dan hak privasi. Disinilah letak dilemanya. Sejauh mana negara kita ini bisa mengakses data warganya demi efektivitas administrasi, tanpa melanggar hak-hak fundamental individu. Keseimbangan antara peluang dan tantangan inilah yang menjadikan fondasi utama dari penelitian. Kemudian berangkat dari dilema yang telah saya paparkan sebelumnya, kami menetapkan 3 fokus utama yang menjadi tujuan dari penelitian ini. Pertama, kami akan menganalisis efektivitas dari kebijakan ini. Artinya, kami akan menelaah secara mendalam bagaimana integrasi NIK ini sebagai NPWP secara nyata mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi sistem, serta mengatasi masalah-masalah lama seperti duplikasi data. Kedua, kami akan mengkritisi isu etika. Fokus kami di sini adalah mengevaluasi berbagai tantangan dan potensi resiko terhadap privasi data pribadi yang mungkin timbul, untuk memastikan inovasi ini tidak mengorbankan hak fundamental warga. Kemudian yang ketiga, berdasarkan kedua analisis tersebut, kami bertujuan untuk merumuskan arah reformasi. Kami akan menyusun rekomendasi strategis mengenai bagaimana seharusnya reformasi perpajakan kita ini berjalan agar tetap adaptif dan responsif di tengah pesatnya perkembangan era digital. Berikut rekan saya Razak yang akan membedah tujuan tersebut melalui kerangka dan metodologi penelitian Terima oleh kasih kami. Kak Mauridia. Untuk memahami 3 pernyataan tadi secara terstruktur, kami telah menyusun sebuah kerangka konseptual seperti yang dapat kita lihat di layar. Peta ini menempatkan kebijakan integrasi NIK NPWP sebagai titik pusat analisis dari kami. Dari kebijakan inti ini, kami menarik 3 jalur analisis utama yang saling terhubung. Jalur pertama adalah telaah terhadap efektivitas sistem administrasi perpajakan, di mana kami mengukur dampaknya pada efisiensi dan akurasi. Kemudian yang kedua, yang berjalan paralel adalah analisis kritis terhadap isu etika dan perlindungan data. Kami memandang bahwa efektivitas tidak boleh mengorbankan etika dari masyarakat. Kemudian, kedua jalur ini bermuara pada jalur ketiga, yaitu implikasinya terhadap arah reformasi administrasi perpajakan di masa depan. Selain itu, seperti yang ditunjukkan oleh panah putus-putus, analisis kami juga mempertimbangkan 2 faktor eksternal yang sangat krusial, yaitu bagaimana pemanfaatan Big Data Analytics terhadap
terhadap kerangka konseptual kami dapat meningkatkan pengawasan dan bagaimana persepsi wajib pajak membentuk penerimaan terhadap kebijakan ini. Sekarang mari kita bahas ruang mesin dari penelitian ini, metodologinya. Pertama, kami menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pilihan ini kami ambil karena tujuan kami bukan untuk mengukur berapa banyak, tetapi untuk memahami mengapa dan bagaimana sebuah kebijakan ini diimplementasikan dan dirasakan. Kami ingin menangkap lingkup yang tidak bisa ditunjukkan oleh data kuantitatif. Dengannya, kami sepakat menggunakan pendekatan spesifik dalam bentuk studi pustaka kritis atau narrative literature review. Ini berarti kami tidak sekadar merangkum, melainkan secara aktif menganalisis, membandingkan, dan mensintesis argumen dari berbagai literatur yang ada untuk membangun sebuah pemahaman baru. Dalam melaksanakannya, semua data kami bersifat sekunder. Artinya, kami mengandalkan karya-karya yang sudah dipublikasikan, seperti jurnal ilmiah, peraturan pemerintah, dan buku-buku yang bisa dicari secara publik. Untuk memilih sumber-sumber ini, tentunya kami menggunakan teknik purposive sampling, dan kami tidak mengambil semua literatur, melainkan secara sengaja memilih yang paling relevan, yang paling kaya informasi, dan yang terpenting diterbitkan setelah landasan hukum kebijakan ini ditetapkan pada tahun 2021 untuk memastikan analisis kami sejalan dan relevan. Dari metodologi tersebut, kami telah menyaring beberapa temuan kunci dari literatur yang ada. Secara garis besar, ada 3 narasi utama yang muncul. Narasi pertama adalah optimisme terhadap efektivitas yang ada. Penelitian empiris oleh Megasari dan Federica di beberapa KPP di Jakarta misalnya, menunjukkan adanya dampak positif pada tingkat kepatuhan yang ada. Hal ini juga diperkuat oleh studi Fatur Rahman dan kawan-kawan yang menyoroti bagaimana dukungan teknologi Big Data membuat sistem pengawasan lebih efektif dan menutup celah penghindaran pajak. Namun, narasi kedua yang muncul adalah seputar kewaspadaan. Hampir semua literatur yang kami kaji, salah satunya dari Fatur Rahman dan timnya, menyuarakan kekhawatiran yang sama, yaitu keamanan data dan privasi. Adalah tantangan yang terbesar yang harus segera dicarikan solusinya jika kebijakan ini ingin berhasil sepenuhnya. Dan tak lupa juga narasi ketiga dari beberapa literatur yang kami temukan, kami melihat pandangan bahwa ini adalah sebagai langkah maju. Kebijakan ini dilihat sebagai wujud nyata dari asas kesederhanaan dalam pemungutan pajak dan sebuah komponen vital dalam modernisasi sistem perpajakan Indonesia. Untuk menyimpulkan dan mengikat semua ini, saya kembalikan ke rekan saya. Terima kasih Mas Razak. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, setelah melihat semua analisis tadi, pertanyaan akhirnya adalah, untuk apa sih? Dan untuk siapa sih penelitian ini kami lakukan? Kontribusi kami terbagi menjadi dua. Yang pertama, secara teoritis. Kami berharap telaah kritis ini dapat memperkaya diskusi akademik di bidang administrasi perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan digitalisasi dan etika kebijakan publik di Indonesia. Kami berupaya mengisi celah literatur yang ada. Namun yang tidak kalah penting adalah kontribusi praktis. Bagi pemerintah, kami berharap hasil penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan turunan yang lebih responsif, terutama dalam memperkuat perlindungan data. Bagi praktisi dan dunia industri, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai sistem yang akan mereka gunakan sehari-hari. Dan bagi masyarakat luas tentunya, kami berharap penelitian seperti ini dapat mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional. Sebagai penutup, kami ingin menegaskan kembali pandangan atas penelitian kami. Integrasi NIK sebagai NPWP adalah sebuah keniscayaan di era digital dan sebuah langkah maju yang patut diapresiasi. Namun, perjalanan ini masih panjang dan penuh tantangan yang tidak mudah. Demikian pula, di akhir nanti, ini semua bisa memberikan hasil yang sepadan demi kebaikan sistem perpajakan Indonesia yang lebih baik dari sebelumnya. Benar sekali Mas Razak. Pesan utama kami adalah membangun sistem perpajakan yang efektif tidak boleh mengorbankan hak privasi. Keduanya harus berjalan beriringan untuk mencapai tujuan akhir, yaitu kesejahteraan bangsa yang didasari oleh kepercayaan dan keadilan.
Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian yang telah diberikan oleh Ibu dosen, teman-teman, dan seluruh audiens. Kami sangat terbuka untuk menerima pertanyaan, kritik, maupun saran yang membangun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.